Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saderenge dilanjutkan, wingi di napa? Sing halaman 20 niku baris 1 2 3 4 5 liluzumi ajzihima, leres niku kurang mim ajzihima. Nah, kitab sing lawas kados niku. Terus selanjutnya niku kula ralat nggih maknane. Bismillahirrahmanirrahim. Li'annahu lamma ta'allaqat nih mulai mriku. Li'annahu krana sak temene kelakuan Li'annahu krana sak temene kelakuan iku lamma ta'allaqat semangsane gumantungan apa qudratu ahadihima, kudrohe salah sijine ilahani, kudrohe salah sijine ilahani bil ba'di kelawan sebagiane alam, bil ba'di kelawan sebagiane alam, sadda mongko mbuntoni atau menghalangi sapa ahadihima niku balike teng mriku. Sadda mongko buntoni utawa menghalangi apa ahadihima alal akhari ing atase ilah utawa pangeran kang meneh. Menghalangi tariqa ta'alluqi qadri qudratihi ing dalane ta'alluke utawa hubungane kudrohe akhar, ing dalane hubungane kudrohe akhar bihi kelawan al-ba'di, bihi kelawan al-ba'di. Fala yaqdiru mongko ora kuwasa sapa akhar ala mukhalafatihi ing atase nulayani ahadihima. Niku diralat nih. Nggih. Seniki dilanjutkan tapi ngulangi rin. Wa amma dalil wahdatil af'al. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Wa amma dalilu wahdatil af'ali, anapun utawi dalile wahdatul af'al atau wahdaniyah fil af'al sami mawon. Bimakna adamil kamil munfasili kelawan makna ora anane kam munfasil. Fiha ing dalem al-af'al, fiha ing dalem al-af'al gambarane bi ayyakuna kelawan yen toh ono, bi ayyakuna kelawan yen toh ono iku li ghairihi keduwe sakliyane Gusti Allah taala apa taksirun ngelabeti, memberikan pengaruh atau andil, bisa menciptakan dalam artian ini. Fi fi'lin ing dalam penggawean, fi fi'lin ing dalam penggawean minal af'ali saking pira-pira penggawean alan firadihi ing atase dewene ghairihi ta'ala, alan firadihi ing atase dewene ghairihi ta'ala. Fa in qaddarta mongko lamun ngira-ngiraake sapa sira asyai'a ing suwiji-wiji muassiran ingkang ngelabeti, memberikan pengaruh bitab'ihi kelawan tabiate syai',
kelawan tabiate syai lazima mongko tetep apa ayastaghniya yen toh semugi apa zalikal atharu mengkono-mengkono labet yang terkena pengaruh yaitu alamnya semugi atau tidak butuh an maulana saking pangeran kita rupane Gusti Allah Jalla wa Azza. Kaifa hale kaya apa wa huwa utawi Gusti Allah wa huwa ta Gusti Allah iku alladzi dzat yaftaqiru kang butuh ilaihi maring alladzi sapa kulluma sekabehane perkara siwahu kang sakliyane alladzi. Terus wa in qaddartahu. Wa in qaddarta lan lamun ngira-ngiraake sapa sira. Wa in qaddarta lan lamun ngira-ngiraake sapa sira hu ing syai. Hu ing syai muassiran ingkang ngelabeti, memberikan pengaruh. Bisa ikut andil dalam mewujudkan alam. Biquwatin oleh muassiran biquwatin kelawan kekuatan. Biquwatin kelawan kekuatan ja'ala kang dadekake ha ing quwah sapa Allahu Gusti Allah fihi ing dalem syai kama yaz'umu kama kaya perkara yaz'umu kang nyono yang menduga yaz'umu kang nyono hu ing ma sapa katsirun wong akeh min awamil mukminina saking pira-pira wong awame pira-pira wong mukmin kabeh. Saking pira-pira wong awame pira-pira wong mukmin kabeh seperti keyakinan orang awam ngoten. Fa innahum mongko sak temene awamul mukminin utawa kasirun min awamil mukminin lebih pas kados niku. Kasirun min awamil mukminin iku ya'taqiduna padha nekotake, padha yakinake atau meyakini sapa kasirun min awamil mukminin meyakini annal asbaba ing sak temene pira-pira sebab al adiyata kang bangsa adi, sebab adi atau hukum adi niku iku muassiratun ngelabeti memberikan pengaruh biquwatin kelawan kekuatan ja'ala kang dadekake ha ing quwah sapa Allah Gusti Allah fiha ing dalem al asbab al adiyah fiha ing dalem al asbab al adiyah walau naza'alan lamun nyopot menarik kembali walau naza'a lamun nyopot sapa Gusti Allah ha ing quwah seandainya Allah menarik kekuatan tersebut minha saking al asbab al adiyah la tu'athiru mongko orang nglabeti apa al asbab al adiyah la tu'athiru mongko orang nglabeti apa al asbab al adiyah kaza'mihim kaya penyanane atau dugaane kasirun min awam tadi kaza'mihum kaya penyanane kasirun min awamil mukminin annal akla ing sak temene mangan iku yu'athiru nglabeti apa al akla fi wujudi syibai ing dalam wujude wareg wa anna syurbalan sak temene ngombe iku yu'athiru nglabeti apa asyurba fi wujudir rayyi ing dalem wujude ray niku napa ngene bar ngombe niku bahasane lho bar mangan bareng bar ngombe mboten ngelak nggih ya seger ngoten lho nggih fi wujudir rayyi ing dalem wujude seger angel ngoten bahasane napa wa annan nara lan sak temene geni iku tu asiru nglabeti apa nar
fi wujudil ihraqi ing dalam wujude ngobong. Ing dalam wujude ngobong. Wa anna sikina lan sak temene peso. Pisau. Wa anna sikina lan sak temene peso iku tu'athiru nglabeti apa sikin fi wujudil qat'i ing dalam wujude motong. Bisa memotong. Meyakini za'mihim menduga biquwatin kelawan kekuatan ja'ala kang dadekake ha ing quwah sapa Allahu Gusti Allah fi jami'iha ing dalam sekabehane niku mulai al akla asyurba ila akhirih. Fadzalika mengkau utahe mengkono niku za'mihim annal akla ila akhirih iku batilun batal aidon kelawan maneh. Sampun teng mrikurin mandeke terus. Nah niki melanjutkan dalil wahdaniyah fil af'al yang terakhir nggih. Wahdaniyah fil af'al, kenapa Allah harus punya sifat wahdaniyah esa di dalam pekerjaannya Allah. Pekerjaan di sini dalam artian menciptakan. Itu untuk menafikan al-kamul munfasil fil af'al, untuk menafikan kam munfasil fil af'al yang berarti bahwa selain Allah memiliki andil di dalam menciptakan alam. Itu untuk menafikan seperti itu. Itu kan berarti ada kekuatan selain kekuatan Allah di dalam penciptaan alam. Itu untuk menafikan yang seperti itu. Ini sifat wahdaniyah fil af'al. Kenapa harus ada sifat wahdaniyah di dalam af'alnya Allah? Itu kita takdirkan dua di sini. Yang pertama, fa in qaddarta syai'a mu'assiran bi tab'ihi. Kalau seandainya kita andaikan sesuatu itu terwujud dengan sendirinya gitu. Tanpa ada yang mewujudkan. Bi tab'ihi kan seperti itu maksudnya, secara alami. Atau mungkin bisa dikatakan teori evolusi itu kan bisa wujud dengan sendirinya. Maka dengan seperti itu maka lazima ayyastaghniya dzalikal asar an maulana jalla wa azza. Ketika ada alam kok wujud sendiri tanpa ada yang mewujudkan, berarti kan mereka atau alam ini tidak butuh kepada Allah. Padahal kaifa wa huwa alladzi yaftaqiru ilaihi kullu ma siwahu. Padahal Allah itu dibutuhkan oleh selainnya. Semua selain Allah itu butuh kepada Allah. Karena Allah sebagai pencipta. Itu yang pertama. Pengandaian yang pertama. Kemudian yang kedua, wa in qaddartahu mu'assiran biquwwatin ja'alaha Allahu fihi. Kalau kita andaikan alam ini mempunyai andil di dalam menciptakan dirinya, yaitu dengan Allah memberikan kekuatan. Allah memberikan kekuatan di dalam sesuatu dari alam. Nanti contohnya akan banyak nih, seperti keyakinan para orang awam, orang-orang mukmin yang awam yang tidak tahu dalil tauhid seperti ini. Itu kan mereka meyakini bahwa fa innahum ya'taqiduna annal asbab al-'adiyah mu'assiratun biquwwatin ja'alaha Allahu fiha. Bahwa sebab-sebab yang adi atau hukum adi atau perkara-perkara yang terjadi secara berulang-ulang, seperti tadi contohnya makan itu akan menyebabkan kenyang, kemudian minum akan membuat kita tidak haus, api membakar, kemudian peso ketika disentuhkan dengan bara akan bisa memotong. Itu kan keyakinan orang awam, itu ada kekuatan yang dititipkan oleh Allah kepada benda-benda tersebut sehingga mewujudkan kenyang bagi makan, kemudian seger bagi minum dan lain sebagainya. Itu keyakinan orang awam.
bahwa asbab adiyah memiliki kekuatan yang diberikan oleh Allah. Fadzalika batilun, itu semuanya batil, tidak benar. Jadi kita tidak boleh meyakini seperti itu. Nah, ini di sini kita pentingnya belajar ilmu tauhid. Ini jangan sampai tauhid kita mengesahkan kita Allah itu tidak benar, karena dengan seperti itu keyakinan seperti itu tidak benar. Fadzalika batil. Intinya tidak ada fi'lun minal af'al bagi selain Allah. Pokoknya yang menciptakan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ada orang meyakini bahwa yang membakar itu api, yang bisa memotong itu peso, itu nanti ini li'annahu niku terusane fadzalika batilun aidan li'annahu krana sak temene niku zalik nggih, atau krana sak temene kelakuan ya gampang. Li'annahu krana sak temene kelakuan iku yasiru dadi sapa maulana pangeran kita Gusti Allah Jalla wa Azza hina idzin nalikane ing dalem nalikane niku annal akla, atau dhuwure nggih luwih umum nggih, annal asbab al adiyah muassiratun biquwatin ja'alaha Allah fiha. Dadi sapa pangeran dadi iku muftaqiron butuh, dadi iku muftaqiron butuh fi ijadihi ing dalam mujudake fi ijadihi ing dalam olehe mujudake Gusti Allah, fi ijadihi ing dalam olehe mujudake Gusti Allah, mujudake ba'dal af'ali ing sebagiane pira-pira penggawean ila wasitatin maring lantaran. Kalau kita meyakini seperti itu, bahwa yang memberikan kenyang itu makanan, karena makanan diberi kekuatan oleh Allah bisa mengenyangkan orang. Ketika ada keyakinan seperti itu akan menjadikan Allah itu butuh lantaran untuk mewujudkan kenyang seseorang, kenyangnya seseorang, kemudian terbakarnya sesuatu dari api itu butuh kepada wasitoh, lantaran, yaitu makan, kemudian api dan lain sebagainya, atau yang disebut dengan al-asbab al-adiyah. Wal halu utawi tingkae atau padahal kondisinya gitu, wal halu utawi tingkae iku annahu sak temene Gusti Allah taala, iku annahu sak temene Gusti Allah taala iku lahu tetep kedue Gusti Allah, iku lahu tetep kedue Gusti Allah al-ghina utawi semugih ini maksudnya tidak butuh, tidak membutuhkan, al-mutlaqo kang mutlak, tidak membutuhkan secara mutlak apapun. Allah tidak membutuhkan apapun. An kulli ma saking sakabehane perkara siwahu kang sakliyane Gusti Allah. Siwahu kang sakliyane Gusti Allah. Di niku jadi napa nggih? Harus kita yakini seperti itu. Jadi asbab adiyah niku perkara yang terjadi secara terus-menerus sehingga kemudian orang meyakini pasti akan seperti itu, hampir bisa dipastikan. Jadi seperti ketika orang megang listrik otomatis kesetrum, orang dekat dengan api otomatis akan terbakar karena api sifatnya membakar. Itu namanya sebab adi, sesuatu yang terjadi karena kita terus melihat berulang-ulang seperti itu. Tapi kita tidak boleh meyakini bahwa yang membakar itu api, yang memberikan setrum itu listrik dan lain sebagainya. Karena tauhidnya adalah anna lahu ta'ala al-ghinal mutlaq, annahu lahu al-ghinal mutlaq. Karena Allah niku sifatnya memiliki ghina al-mutlaq, yaitu tidak membutuhkan apapun. Justru sebaliknya yang membutuhkan adalah selain Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya niki sing termasuk masalah niku kalau ini ya, kalau menjelaskan tentang corona juga termasuk. Itu termasuk asbab al-adiyah, karena kita melihat kasus-kasus bahwa orang yang terkena corona nanti bisa
sakit paru-paru kemudian meninggal. Itu kan sebab adi. Tapi kan tidak semuanya seperti itu. Itu apa jenenge ciri dari hukum adi itu seperti itu, bisa tidak terjadi. Berbeda dengan hukum akli. Kalau hukum akli itu pasti terjadi. Atau ilah dengan maklul. Ilah dengan maklul itu mesti terjadi ya. Jadi terjadinya juga secara bersamaan. Itu hubungan ilah dengan maklul. Ilah niku sebab, maklul yang disebabkan. Jadi tapi kalau dalam bahasa Arab itu nanti beda-beda. Ada sebab, ada musabab, ada ilah, maklul dan lain sebagainya, itu arahnya beda-beda. Ya, termasuk virus corona niku saya masukkan atau saya kira sama dengan kasus seperti api membakar, kemudian pisau bisa memotong sesuatu dan lain sebagainya. Jadi ketika kita tidak boleh, memang benar ya, orang mengatakan bahwa jangan takut corona, takutlah kepada Allah. Itu tauhid benar, bahwa yang memiliki kekuatan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Corona tidak punya kekuatan apapun untuk menyakiti seseorang. Itu terserah kehendak Allah. Itu benar. Cuma di dalam cara penerapannya ini mungkin sebagian orang jadi ketika mengucapkan seperti itu kemudian menyepelekan. Padahal kalau kita samakan dengan sebab-sebab adiah yang lain seperti api membakar, terus kita ngomong jangan takut api, yang membakar itu Allah, terus kita kemudian berani duduk di atas kompor misalnya, itu kan nggak benar kan. Jadi itu aturan yang sudah dibikin Allah seperti itu. Keyakinannya kita bahwa yang memberikan pengaruh itu bukan api atau virus corona dan lain sebagainya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah juga mempunyai aturan yang berupa syariat. Ketika ada hal-hal yang seperti itu, maka yang harus kita lakukan adalah al-akhdhu bil asbab, yaitu antisipasi dalam artian ya, di dalam ayat misalnya wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan jermuskan dirimu ke dalam kerusakan. Atau di dalam hadis juga firra minal majdumi firaraka minal asad, larilah kamu dari orang yang punya penyakit kusta seperti kamu lari dari singa. Itu kan syariatnya seperti itu, bukan kita kemudian nyepeleakan. Itu kan bahaya malah justru. Akidahnya benar tapi cara syariatnya itu tidak benar dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau wali mungkin. Kalau wali memang sebagian wali ada yang diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berjalan tidak sesuai dengan hukum adi. Misalnya kalau hukum adatnya orang jalan ke air otomatis ditenggelam kan. Tapi kalau wali punya karomah sehingga Allah itu tidak mengenakan dia pada hukum adatnya. Manusia ketika terkena air tenggelam tapi bisa jalan di atas air. Itu namanya makanya istilahnya khariqul adah. Atau khariq ini ya berbeda dengan adat, hukum adah yang berlaku di dalam hukum manusia. Itu wali nih. Tapi kalau tingkatannya kalau panjenengan ya ikut syariatnya Gusti Allah mau. Jadi corona niku sebab sing adi, tidak punya kekuatan apapun, yang punya itu Allah. Cuma Allah memerintahkan kita karena ketika orang terkena corona itu nanti bisa terkena penyakit paru-paru, maka kita ya harus menjauhi atau antisipasi dari virus corona. Caranya gimana ya, jangan dekat-dekat dengan orang yang terkena virus atau niku. Begitu juga ketika kita dengan api ben ora kebakar ya ampun dekat-dekat api, seperti itu. Sama saja sebenarnya. Cuma bedanya kalau virus corona kan rakaton. Coba kalau diwujudkan di dalam wujud yang besar, mungkin keyakinan
pandangan orang akan berbeda mungkin. Di intinya sebab ati itu juga tidak ada andil apapun, walaupun kita melihat seringkali ya seperti itu. Kalau ada api otomatis bisa membakar dan lain sebagainya. Karena kalau tidak seperti itu tadi, maka akan mengakibatkan kesimpulan bahwa Allah butuh sesuatu yang lain untuk mewujudkan pekerjaannya. Wa sahibu hadzal i'tiqad, orang yang meyakini tadi bahwa sebab ati itu punya kekuatan. Wa sahibu hadzal i'tiqad utawi wong kang duweni iki keyakinan. Wa sahibu hadzal i'tiqad utawi wong kang duweni iki keyakinan, yaitu keyakinan bahwa sebab ati diberi kekuatan oleh Allah sehingga bisa memberikan taksir, memberikan pengaruh pada perkara yang lain. Allah memberikan kekuatan kepada api sehingga api bisa membakar. Orang yang meyakini seperti ini itu iku laisa ora ana sapa sahibu hadzal i'tiqad, iku laisa ora ana sapa sahibu hadzal i'tiqad, ora ana iku kafiron kafir. Bal fasikun, balik iku wong fasik. Tapi orang yang meyakini seperti itu tidak sampai kafir, cuma dianggap fasik saja, karena keyakinannya tidak sesuai dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wayak rubulan parak, hampir sama. Wayak rubulan parak min hadza, saking iki i'tiqad niku wau. Min hadza, saking iki i'tiqad, i'tiqadul mu'tazilati utawi keyakinane wong Mu'tazilah. Utawi keyakinane wong Mu'tazilah. Rupane itu qadul Mu'tazilah annal abda sak temene kawula iku yakhluqu nyiptakake sapa abad, iku yakhluqu nyiptakake sapa abad af'ala nafsihi ing pira-pira penggawean awak dhewene abad, ing pira-pira penggawean awak dhewene abad, al ikhtiyariyata kang bangsa ikhtiar atau tingkah milih. Bisa nyiptakake biquwatin kelawan kekuatan ja'ala kang dadekake ha ing quwah sapa Allahu Gusti Allah fihi ing dalem abad. Fa haula'i mongko utawi mengkono-mengkono Mu'tazilah dalam hal ini ya, keyakinan ini, fa haula'i mongko utawi mengkono-mengkono Mu'tazilah iku fasaqatun, pira-pira wong kang fasik. Hampir sama dengan keyakinan orang awam tadi, itu keyakinan orang Mu'tazilah. Tapi ya orang Mu'tazilah sih sudah nggak ada sekarang ya. Cuma karena dulu memang awal-awal Imam Asy'ari niki membentuk atau mendokumentasikan, mentadwin ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam sebuah metode sehingga bisa dipelajari sampai sekarang. Itu kan termasuk untuk membantah keyakinan orang Mu'tazilah yang nyeleweng dari akidah Ahlus Sunnah. Makanya ketika kita belajar tauhidnya Imam Asy'ari atau tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sering membantah Mu'tazilah, termasuk dalam hari ini. Jadi orang Mu'tazilah itu meyakini bahwa Allah memberikan kekuatan pada seseorang, pada manusia untuk bisa menciptakan pekerjaannya sendiri, pekerjaan yang ikhtiyariyah. Ikhtiyariyah itu ada tidak terpaksa gitu loh. Jadi perbuatan manusia itu ada dua macam, ada ikhtiyari, ada ittirori. Kalau ittirori itu yang kita tidak punya kehendak di situ, misalnya ngantuk misalnya, atau watuk dan lain sebagainya. Pokoknya yang kita tidak ada kekuatan, tidak ada, ya harus seperti itu. Misalnya kademen itu kan kita nggak bisa menolaknya, itu datang sendirinya. Itu namanya pekerjaan yang ittirori. Kalau itu orang Mu'tazilah juga meyakini bahwa yang menciptakan adalah Allah. Cuma kalau dalam masalah ikhtiyari, pekerjaan yang ikhtiar, yang ada
kita ada punya kehendak di situ, misalnya saya ingin duduk kemudian duduk, saya ingin jalan kemudian jalan, itu namanya kan pekerjaan-pekerjaan yang ikhtiari. Itu kalau orang Mu'tazilah meyakini itu Allah memberikan kekuatan pada manusia untuk bisa menciptakan pekerjaannya itu sendiri. Jadi kekuatannya Allah titipkan pada, sama dengan kasus tadi ya. Allah menitipkan api kekuatan ke dalam api sehingga api bisa membakar. Jadi yang membakar itu kan apinya dengan kekuatan yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga manusia bisa melakukan jalan, duduk, kemudian bisa sholat, bisa puasa dan lain sebagainya, itu dia melakukan itu dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sudah tugasnya cuma memberikan kekuatan. Itu keyakinan orang Mu'tazilah seperti itu. Maka orang Mu'tazilah dengan keyakinan seperti ini juga dihukumi sebagai fahaulai fasaqah, orang-orang yang fasik, karena meyakini ada wasitoh, ada lantaran, atau Allah butuh sesuatu yang lain untuk mewujudkan pekerjaannya. Walhasil, kemudian kesimpulannya, walhasilu utawi hasile kesimpulannya iku annaman saat temene wong, iku annaman saat temene wong ya takoda kang meyakini sapa man, ya takoda kang meyakini sapa man annal asbaba ing saat temene pira-pira sebab al adiyata kang bangsa adi, seperti api dan lain sebagainya tadi. Kan nari kaya geni wasikini lan peso, wal akli lan mangan, wasyurbi lan ngombe, iku tu asiru bisa nglabeti, bisa memberikan pengaruh apa asbab al adiyah, iku tu asiru bisa nglabeti apa al asbab al adiyah fi musabbabatiha ing dalam pira-pira kang den sebabake al asbab al adiyah atau akibat. Jadi ada sebab, ada musabab. Musabab itu kalau bahasa kita akibat. Fi musabbabatiha ing dalam pira-pira perkara kang den sebabake al asbab al adiyah. Kal harqi kaya ngobong, wal qat'i lan motong, wasyiba'i lan wareg, warrayyi lan seger. Tu asiru aweh labet memberikan pengaruh bidzatiha kelawan zate al asbab al adiyah, kelawan zate al asbab al adiyah. Fahuwa mongko utawi man niku man sing i'taqada, fahuwa mengutawi man iku kafirun kafir bil ijma'i kelawan sepakate ulama, bil ijma'i kelawan sepakate ulama. Au biquwatin utawa kelawan kekuatan, ini atofnya ke bidzatiha au biquwatin, utawa kelawan kekuatan ja'ala kang dadekake ha ing quwah sapa Allahu Gusti Allah fiha ing dalam al asbab al adiyah, fiha ing dalam al asbab al adiyah, fa fi kufrihi mongko iku ing dalam kafire man, fa fi kufrihi mongko iku ing dalam kafire man qaulani utawi pendapat loro, ada dua pendapat. Wal asahu utawi pendapat kang asah, pendapat yang kuat, wal asahu utawi pendapat kang luwih sahih iku annahu sak temene man, iku annahu sak temene man yang kedua iku laisa ora ana sapa man, ora ana iku bikafirin kelawan wong kafir, iku bikafirin kelawan wong kafir, bal fasiqun balik wong fasik, mubtadi'un kang gawe bid'ah, mubtadi'un kang gawe bid'ah. Jadi kesimpulannya mulai dari wa ammad dalil tadi ya, itu ada dua macam orang. Yang pertama meyakini bahwa asbab adiyah itu bisa memberikan kekuatan dari dirinya sendiri, bitabi'atiha atau bidzatiha tadi, mu'assiran bitab'ihi ini. Jadi memang sudah punya kekuatan sendiri, untuk api punya kekuatan sendiri untuk membakar. Jadi orang yang meyakini seperti itu maka fahuwa kafirun bil ijma'. Secara sepakat ulama mengatakan orang itu kafir, ya karena meyakini ada kekuatan
yang dimiliki oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, meyakini bahwa sebab-sebab yang adi seperti api dan lain sebagainya tadi memiliki kekuatan yang diberikan oleh Allah. Jadi masih ada campur tangan Allah di situ kan. Allah memberikan kekuatan pada api, kemudian api bisa membakar dengan kekuatan tersebut. Nah, orang yang kedua ini untuk hukum apakah dihukumi kafir atau tidak itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan kafir, tapi pendapat yang lebih sahih, yang lebih kuat itu tidak sampai kafir, hanya dihukumi sebagai orang fasik saja atau orang yang melakukan bid'ah. Jadi ada dua pendapat, ada dua pendapat dan ada dua macam orang tadi. Terus wa mislul qaililan iku sepadane wong-wong kang ngucap, pira-pira wong kang ngucap. Wa mislul qailina lan iku sepadane pira-pira wong kang ngucap bidzalika kelawan mengkono-mengkono nggih masalah al asbab al adiyah niku. Apakah tu asir atau bidzalika kelawan mengkono-mengkono sing kedua mawon, sing kan di atas tadi disamakan dengan yang kedua nggih. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono biquwatin ja'alaha Allahu fiha al mu'tazilatu utawi wong mu'tazilah alqailuna kang padha ngucape bi annal abda kelawan sak temene kawula iku yakhluqu nyiptakake sapa abad af'ala nafsihi ing pira-pira penggaweane awak dhewene abad al ikhtiyariyata kang bangsa ikhtiyari yang tidak terpaksa atau ada kehendak. Nyiptakake biquwatin kelawan kekuatan khalaqa kang ndadekake ha ing kuwah sapa Allah Gusti Allah taala fihi ing dalem abad. Fal asahhu mengko ta qaul kang luwih sahih iku adamu kufrihim, ora anane kafire Mu'tazilah li iqrarihim krana olehe ngakonine Mu'tazilah karena ikrarnya mereka li iqrarihim krana olehe ngakonine pengakuane Mu'tazilah bi anna qudratal abdi kelawan sak temene kudrohe utawa kemampuane abad kawula bi anna qudratal abdi kelawan sak temene kudrohe utawa kemampuane kawula ala dzalika ing atase mengkono-mengkono yakhluqu af'ala nafsihi al-ikhtiyariyah ila atase mengkono-mengkono yakhluqu af'ala nafsihi al-ikhtiyariyah iku minallahi ta'ala saking Gusti Allah taala. Ya sama dengan orang Mu'tazilah yang meyakini manusia bisa menciptakan pekerjaannya sendiri dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah. Jadi Allah menitipkan kekuatan pada orang sehingga bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ikhtiari. Ini mereka juga dihukumi fasik, tidak sampai kafir. Makanya Mu'tazilah itu masih dalam kategori orang Islam, tidak sampai dikafirkan. Cuma hukumnya fasik karena meyakini bahwa Allah memberikan kekuatan pada diri seseorang sehingga bisa menciptakan pekerjaannya sendiri. Dan seperti itu. Terus waman utahe sapa wonge iku i'taqada yakinake sapa man meyakini sapa man annal mu'assira ing sak temene zat kang paring labet annal mu'assira sak temene zat kang paring labet huwa ya al mu'assir iku Allah taala Gusti Allah taala. Lakin ja'ala tetapine ndadekake sapa Gusti Allah Allah bainal asbabi ing dalem ja'ala man mari teng man mau lakin ja'ala tetapine ndadekake sapa man sebabine ndadekake sapa man bainal asbabi ing dalem antarane pira-pira sebab wa musabbabatihalan pira-pira perkara kang
den sebabake asbab atau akibat dari sebab-sebab tersebut. Wa musabbabati halan pira-pira perkara kang den sebabake asbab ndadekake talazuman ing talazum niku kaitan ngoten nggih. Aklian kang bangsa akli. Talazum akli niku seperti apa? Bihaitsu la yasihu kelawan sekirane ora sah. Bihaitsu la yasihu kelawan sekirane ora sah apa ta'akhuruha. Dadi akhire musabbabat ngoten. Apa ta'akhuruha dadi akhire musabbabatiha. Famata wujida mongko ing dalem kapan wujud famata wujida mongko ing dalem kapan wujud apa as-sababu sebab wujida mongko wujud apa al musabbabu musabbabe itu perkara kang den sebabake akibatnya fahuwa mongko utawi man iku jahilun wong kang bodoh terus waman utawi sapa wonge iku i'taqada ngeyakinake sapa man annal mu'assira ing sak temene zat kang paring labet huwa hiya al mu'assir iku Allahu taala Gusti Allah taala wa anna bainal asbabilan sak temene iku ing dalam antarane pira-pira sebab musabbabati halan pira-pira perkara kang den sebabake asbab talazuman ono talazum kaitan adian kang bangsa adi. Dan kalau yang awal tadi akli, kalau yang kedua adi. Ini istilah-istilah. Kalau wong sing sudah pernah belajar mantik insyaallah mboten asing dengan istilah-istilah ini. Talazum adi niku seperti apa? Bihaitsu yasihu kelawan sekirane sah apa ta'akhuruha dadi akhire musabbabat fa huwa mongko utawi man iku al mukminu wong mukmin an-naji kang slamet insyaallah taala lamun ngersakake sapa Allah taala Gusti Allah taala fal aqsamu mongko utawi pira-pira bagiane iku arbaatun ana papat. Jadi yang dua tadi sudah ya, yang pertama kafir karena meyakini sesuatu punya kekuatan sendiri. Kalau yang kedua hukumnya fasik karena meyakini ada Allah butuh perantara sesuatu yang lain. Kemudian sekarang yang ketiga sudah agak benar ini. Agak mendekati ahlus sunnah. Itu orang meyakini bahwa yang memberikan pengaruh dari sebab-sebab adi, memberikan pengaruh dari api, peso dan lain sebagainya tadi itu Allah. Jadi wis benar jane. Keyakinannya sudah benar. Cuma meyakini bahwa antara sebab dengan musabab atau sebab dengan akibat, antara api dengan membakar, antara peso dengan memotong, itu hubungannya adalah talazuman aklian. Jadi harus seperti itu. Jadi kalau ada api ya otomatis barang yang terkena api pasti terbakar. Kalau memenuhi syarat-syaratnya. Misalnya tidak basah dan lain sebagainya. Itu harus seperti itu. Jadi itu namanya talazuman akli. Tidak boleh tidak, pasti terjadi. Kalau orang meyakini seperti itu maka dia jahil. Orang bodoh atau tidak memahami dengan benar. Terus kalau meyakini yang punya kekuatan itu Allah dan antara sebab dengan musabab, antara api dengan membakar itu kaitannya adalah talazum adi. Jadi seringnya terjadi seperti itu, cuma bisa jadi tidak terjadi. Bisa tidak terjadi, enggak harus terjadi itu, enggak pasti. Ya seperti kasusnya Nabi Ibrahim kan. Itu kan juga tidak terjadi kan. Nah, kalau meyakini yang seperti itu, jadi antara sebab dan akibat itu hubungannya talazum adi.
tidak harus terjadi. Itu semua karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini adalah fahuwa al-mu'minu an-naji insyaallah taala. Orang mukmin yang selamat. Dalam artian ini adalah akidahnya Ahlussunnah yang seperti ini. Jadi semuanya kalau dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Jadi dengan dalam masalah kamul munfasil atau wahdaniyah, sifat wahdaniyah itu menafikan kam munfasil fil af'al, yaitu ada kekuatan selain Allah yang bisa ikut andil di dalam penciptaan alam. Itu ada 4 kelompok, ada yang kafir, ada yang fasik, ada yang jahil. Jahil berarti ya wis benar cuma pemahamannya salah. Kemudian yang terakhir itu yang al-mu'minun naji insyaallah taala. Tambah satu lagi nih, dirambung najisan mau kesuwen. Wahai suwajabat lan ing dalam sekirane wajib, wahai suwajabat ing dalam sekirane wajib lahu kedua Gusti Allah taala apa al wahdaniyatu sifat wahdaniyah. Dengan dalil-dalil tersebut menjadi kita bisa bahwa Allah harus memiliki sifat wahdaniyah. Istahala mongko muhal alaihi ingatase Gusti Allah apa diduha lawane wahdaniyah. Ketika Allah memiliki sifat wahdaniyah, otomatis lawannya menjadi harus disingkirkan, harus dinafikan. Wa huwa utawi diduha, wa huwa utawi diduha iku at-ta'addudu wewilangan atau banyak. Sawaun iku padha uga kana ana apa at-ta'addud, kana ana apa ta'addud ana iku ma'al ittisali satane ittisal nyambung awil infisali utawa misah. Awilin susalu dan misah. Ya maksudnya tadi kemarin ya, kam muttasil, ada kam munfasil dan lain sebagainya. Jadi ketika sudah bisa ditetapkan Allah memiliki sifat wahdaniyah, otomatis sifat lawannya yaitu ta'addud, banyak, tidak esa, itu berarti harus dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus wa'lam anna bahsal wahdaniyah niki kesimpulan dari sifat-sifat yang sudah disebutkan dari awal, mulai dari wujud sampai wahdaniyah. Insyaallah diteruskan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta